Politeknik Negeri Jakarta di jurusan penerbitan dengan saya Messi Nurlia dan partner saya Sela Bintang. Baik, di sini kita ingin mewawancarai sekilas tentang pemasaran forum diskusi meja panjang pendiri Senja Berpuisi Komunitas Dapur Sastra Jakarta dan pemilik penerbit buku Teras Budaya. Bertanya, apa tujuan Bapak mendirikan forum diskusi meja budaya di PDS HB Yasin di Taman Ismail Marzuki sebagai aktivitas apa? Ya, tujuan dari mendirikan forum meja budaya atau sekarang disebut meja panjang itu tujuannya apresiasi. Jadi pertama di tengah digitalisasi pada saat ini kita kan tidak ada lagi media koran atau apa yang media cetak. Nah, salah satunya jalan keluarnya mengatasi masalah-masalah persoalan sastra melalui diskusi meja panjang atau yang disebut juga dulunya namanya meja budaya. Dulu sebelum PDS HB Yasin pindah gedung itu namanya meja budaya, tapi kemudian di gedung yang baru itu teras budaya gitu ya. Nah, meja panjang. Nah, itu sebagai apresiasi itu dibuat bentuk forum itu supaya tidak serius, itu dibuat santai. Jadi walaupun dengan gaya santai duduk melingkar di satu meja yang enggak panjang, dan situ kita diskusi santai seperti di warung kopi. Nah, supaya apa? Dengan gaya santai, jadi kalau kalian wawancara juga harus santai. Jadi apa yang tergarap, apa yang dibicarakan nanti lebih masuk ketimbang serius. Nah, apresiasi itu penting karena sekarang juga kita susah melacak penulis-penulis yang serius. Nah, dengan adanya meja panjang ini kita bisa lebih dalam membahas karya. Jadi karya teman-teman, karya kalian punya karya ingin dibahas, bisa di teras meja panjang ini. Itu tujuannya. Jadi untuk mematangkan karya. Kalau kalian juga mau ikut serta, bisa masuk ke situ karena itu tidak ada batasan umur. Mau yang senior, mau yang junior, nanti pembicaranya kita yang tentukan. Oh, pantasnya ini, pembicaranya ini, gitu. Jadi itu tujuan meja panjang. Kalau boleh tahu, forum diskusi ini didukung sama pihak mana aja sih? Kita syukurnya masih didukung oleh Pusat Dokumentasi HB Yasin. Jadi itu satu lembaga sastra, itu yang didirikan oleh Bapak HB Yasin. Awalnya kemudian dikelola oleh yayasan, tapi kemudian sekarang diambil alih atau dikelola oleh Dinas Kearsipan DKI gitu. Nah, ini yang mendukungnya gitu. Apa forum diskusi meja panjang memiliki tim kreatif? Siapa saja mereka dan apakah ada? Ya, tim kreatif ini memang berbagai bidang ya, tapi rata-rata penulis. Ada juga wartawan senior macam Debra Yatin, itu wartawan senior. Keterlibatan teman-teman juga secara langsung tim kreatif itu ada namanya Helmi Aska, itu dia pengamat seni rupa. Saya penulis, ada Bapak Nanang Supriyatin juga penulis. Nah, kita pengalaman menulis di media cetak semua. Ada Nuyang juga organisatoris kegiatan, pengalaman di berbagai kegiatan. Nah, itu kita gabung semua. Gitu. Itu tim kreatif. Jadi bisa tambah bisa kurang, jadi tidak terikat juga. Kalau untuk tema-tema diskusi ini kan pasti ada ini ya Pak, pemilihan suara dari setiap tim kreatifnya. Ya. Itu tuh biasanya diputusinnya apa sih Pak? Ya, kita putuskan bersama-sama ya tim kreatif. Jadi umpamanya temanya kita mau angkat tema tentang perempuan. Nah, kita minta siapa pembicara perempuan yang pantas bicara. Karyanya siapa aja yang perempuan yang kita bicarakan gitu. Nah, itu tim kreatifnya oke gini, setuju. Nah, itu jadi itu. Itu ya. Jadi tim kreatif menentukan tema, dan tema itu tidak tetap setiap bulan. Memang kita rancang sebelumnya dalam proposal bisa temanya ini, tapi begitu di lapangan tema itu bisa berubah. Acara ini kan setiap di tanggal 30 Pak. Ya, akhir bulan. Ya. Setiap Jumat akhir bulan. Kenapa dipilihnya di tanggal 30 Pak? Ya, satu juga karena memang di situ mungkin
sebagian pekerja juga sudah santai, sudah agak santai, bisa terlibat penuh dan kegiatan-kegiatan lembaga seperti PDS juga lebih santai dan memang akhir bulan itu ya sebagai evaluasi juga. Untuk tema-tema yang diambil dari sejauh ini apa sih Pak yang paling menarik? Menarik tetap tentang paling banyak selain lembaga itu sendiri, bagaimana kita mengangkat PDS, mempertahankan ABASIN, tema-tema yang kita angkat untuk awal. Kemudian hubungannya dengan angkatan milenial, generasi milenial. Bagaimana nih sastra di tengah situasi yang generasi milenial? Kalau dulu kita gampang melacaknya di koran-koran, di media cetak. Nah sekarang di media sosial ribuan orang, gitu loh. Nah jadi itu manfaatnya tema milenial paling utama. Nah itu yang kemudian juga perempuan, ya penulis perempuan, karena sejak munculnya media sosial itu penulis perempuan itu meledak dibandingkan dulu. Gitu. Untuk acara diskusi apa saja yang sudah terjadi? Yang kalau meja panjang atau meja budaya sudah satu kali di di PDS ABASIN, satu kali di Balai Budaya. Tetapi sebelumnya juga kita udah bikin forum-forum panjang. Jadi ada forum 6 bulan, itu tahun 2022 kemarin, itu kita bikin namanya Senja Berpuisi. Nah itu dari berbagai grup, nah itu forum pertunjukan, lebih ke pertunjukan. Jadi ke pementasan, baca puisi, musikalisasi, nah itu forum-forum itu yang. Forum diskusi ini untuk kalangan siapa aja, para sastrawan atau Terbuka, tapi memang diisi oleh profesionalisme para penulis yang sudah profesional. Nah, penulis baru juga boleh, dia mau ikut, kalau memang menarik karyanya untuk dibahas boleh. Jadi saya boleh nggak Pak? Gini, boleh kita lihat karyanya. Kalau memang sudah mumpuni atau beberapa orang sekaligus penulis, mereka ingin dibahas, boleh juga. Nah, ini terbuka untuk umum. Gitu. Kalau terbuka, pihak mana saja yang menjadi sasaran? Nah, kebanyakan kita targetnya memang teman-teman mahasiswa ya. Selain umum, generasi muda sekarang karena kita harus ada regenerasi. Kami kan di zaman media cetak dulu gitu. Jadi sekarang kita harus regenerasi, penulis-penulis baru harus muncul lewat forum-forum seperti ini. Bagaimana pula dengan komunitas-komunitas sastra yang jumlah sudah tak begitu? Nah, komunitas sastra ini tergabung. Berapa orang ikut dalam komunitas diskusi ini. Jadi diskusi ini tidak tertutup hanya dikelola oleh Dapur Sastra Jakarta, tetapi juga ada komunitas lain terlibat. Jadi kita tidak tertutup, terbuka untuk komunitas lain. Jadi ada komunitas Visi, komunitas Bekasi, komunitas. Nah, forum mungkin tanggal 29 nanti kalau jadi bulan depan, bulan Juli itu kita minta wakil-wakil dari 5 wilayah Jabodetabek. Jadi dari komunitas Depok, Sihar Ramses, terus Tangerang, siapa gitu lah ya. Nah ada juga kampus baru yang kampus diwakili oleh UIN, yaitu Pak Samoktar Taniago. Jadi terbuka. Untuk perbedaannya dari diskusi meja panjang dan senja berpuisi apa ya Pak? Perbedaan senja berpuisi itu lebih ke pertunjukan. Kalau meja panjang itu membahas karya lebih mendalam. Kalau senja berpuisi itu kan tampil baca puisi, ini nggak ada pembahasan, selesai gitu. Tujuannya memang hanya mengundang pengunjung. Jadi gitu, tujuan mengundang pengunjung. Nah, yang kalau yang diskusi meja panjang ini lebih ke teks karya para penulis, lebih mendalam, gitu aja. Bapak kalau boleh tahu, Bapak kan yang saya tahu suka sastra, terus suka nulis puisi. Apa sih Pak yang bikin Bapak jadi mendorong suka sama sastra dan puisi? Nggak apa-apa, keluarga. Puisi itu menarik ya. Orang ketika terlibat menulis puisi, walaupun sebenarnya itu puisi nggak ada duit, nggak ada uang, Iya. tapi di situ keindahan yang bisa kita dapat. Gitu loh.
Jadi ketika kita menulis puisi sampai pada tahap yang sangat kemampuan kita semakin tinggi, karakter kita masih memunculkan juga karakter ya. Dulu kita nggak tahu apa sih puisi gitu, tapi itu memunculkan karakter pribadi kita. Di puisi kita bisa lihat karakter pribadi. Nah, keindahan ketika kita menemukan bahasa-bahasa baru itu. Jadi tugas seorang penyair bukan hanya memindahkan, umpamanya saya punya pengalaman, saya mau nulis, enggak sekedar itu. Tapi juga dia bisa menemukan bahasa yang unik yang mungkin orang lain tidak juga. Gitu. Jadi kayak Khairil Anwar dulu, ketika dia menyebut aku ingin hidup 1000 tahun lagi, zaman itu orang nggak ada yang berani menyebut itu. Tapi sekarang menjadi satu budaya gitu ya. Jadi itu ada gerakan budaya gitu. Gitu. Intinya menulis puisi ya itu keindahan yang luar biasa lah. Ya mungkin murah karena kita hanya modalnya pulpen, kertas atau HP, gitu, kita bisa menulis puisi. Kayak kemarin saya dari Cikini ke Lenteng Agung dapat satu puisi gitu loh. Nah, kita tulis di kereta, kita publis gitu loh. Itu yang satu nilai yang tidak bisa dibeli. Tapi dari situ juga dari dunia puisi kita belajar nulis esai, belajar nulis berita, nulis features. Nah, akhirnya kita mengenal dunia tulisan lebih luas. Jadi itu keuntungan menulis. Ada keinginan Bapak nggak agar dianggap punya eksistensi, memiliki identitas? Identitas? Eksistensi Ya. itu identitas atau eksistensi itu akan muncul dengan sendirinya dengan karakter. Tanpa kita mau minta pengakuan orang lain, tanpa kita saya diakui dong sebagai penyair, itu nggak ada. Tapi dengan muncul dengan sendirinya. Jadi identitas eksistensi itu akan muncul dengan sendirinya dan diakui secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat karena kemahiran kita. Jadi kalau kalian juga sebagai wartawan reporter itu harus punya karakter sendiri. Mencari data, mencari mewawancarai penulis itu ada karakter. Kalau kita lihat siapa yang penyiar-penyiar itu sekarang yang terkenal, siapa yang Jering kan pewawancara tuh yang Arab, siapa namanya perempuan Najwa Shihab? Keluarga Shihab itu. Iya. Najwa Shihab. Itu karakter. Tanpa diakui akhirnya dia diakui. Gitu. Nah itu terjadi juga sama kalian. Kalian tuh harus punya. Gua harus gali dari sini nih sisi seorang pembicara. Gua belum pernah lihat yang sini. Nah kalian punya ide. Gua punya begini nih. Bisa gali dari sisi sini. Itu memunculkan eksistensi kita. Kita punya eksistensi sendiri, cara sendiri untuk bagaimana gue bisa tembus ke sana. Gue punya karakter saya suka nerobos, nggak peduli nih, itu terjadi. Nah itu nanti eksistensi kita diakui, gitu loh. Jadi kayak kalau Karni Ilyas itu udah punya eksistensi sendiri, gaya bercerita sendiri, menggali sendiri, gitu loh. Saat mulai menulis tuh pernah ikut komunitas apa aja sih Pak? Saya banyak ya komunitasnya, hampir dulu mulai remaja ya mulai bikin komunitas sendiri dari sekitar ya lingkungan rumah, dulu bikin grup teater segala macam gitu kan, kemudian mulai masuk bergaul dengan teman-teman penulis dulu dari kebanyakan itu dari IISIP, kalau dulu namanya publisistik. Nah itu banyak teman-teman saya bergaul. Kemudian mereka banyak menulis di media cetak. Nah saya ikut. Lama-lama tahu. Nah itu. Jadi komunitas itu kemudian banyak komunitas yang saya buat juga ada Ponho 1, ikut komunitas lainnya juga. Dulu yang namanya terkenal itu Bengkel Sastra Ibu Kota. Awal menulis dijadikan di dalam satu buku. Dulu ini masih disimpan sama Pak Arif gitu. Dulu antologi puisi namanya Dari Pepatah Lama. Nah Dari Pepatah Lama itu salah satu puisi yang menang di Sinar Harapan koran. Nah itu yang ini jadi dulu. Kemudian terbitkan lagi antologi puisi berjudul Yang, pendek judulnya Yang doang. Baru kemudian sini ikut antologi bersama. Dan baru sekitar 10 tahun terakhir ini baru 3 lagi buku terbit. Membuat event sastra dalam riset kami ada mimbar penyair di tim 1996 acara berstandar apa? Itu berstandar nasional.
Jadi saya kebetulan dipercaya oleh Dewan Kesenian Jakarta memilih teman-teman dari seluruh daerah. Itu hampir 100 orang lebih yang kita pilih. 100 orang saya seleksi, dibantu teman-teman dari daerah. Saya setiap kali ke teman-teman daerah yang seniornya sama dengan saya tanya, siapa penyair yang berkualitas di daerah itu. Nah, mereka kasih referensi. Nah, dari situ kita undang mereka ke Taman Ismail, berdiri ke tim. Nah, itu yang kemudian hampir semua yang saya undang itu sekarang sudah jadi pemret semua. Jadi di Kompas itu ada yang namanya Putu Fajar, itu dari Bali. Jadi setiap daerah itu kita pilih 5 penulis. Dan semuanya jadi, termasuk penulis dari Jogja itu Joko Pinurbo. Nah, itu satu-satunya forum terakhir yang dibuka oleh Gubernur DKI. Setelah itu tidak ada lagi. Penyair-penyair yang diundang di mimbar penyair. Seleksinya seperti apa? Seleksinya yang pertama mendapat rekomendasi dari teman-teman senior di daerah. Kedua kemudian kita lihat karyanya, penelitian di dokumentasi sastra Abiasin, karya-karyanya. Kemudian kita referensikan semua, catat semua, kemudian kita berikan lagi ke para senior. Nah, mereka juga yang menentukan kalau memang ada waktu itu kan masih Orde Baru ya. Jadi yang berbau-bau sosial atau kiri itu ditolak. Jadi kebanyakan macam sosial pandai itu terpaksa diseleksi, diskualifikasi. Gitu. Nah, kalau sekarang bebas, kita nggak melihat itu lagi karena zaman Orde Baru itu kalau kita bicara soal kemiskinan kita dituduh PKI. Jadi dulu sensitif. Makanya sekarang kita lebih bebas, lebih menguntungkan. Kita kritik presiden aman. Kalau zaman Orde Baru jangan dengan kritik presiden. RT RW kita kritik, kita udah dituduh PKI. Karya-karya yang diikutkan dalam mimbar penyair apa dibukukan juga? Dibukukan. Dan itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Nah, itu sampai ribuan eksemplar ya. Dibagikan ke sekolah-sekolah. Apa alumni mimbar penyair masih aktif sampai saat ini? Masih. Semua aktif dan sebagian sudah jadi redaktur. Gitu loh. Dan mereka sudah menjadi penyair-penyair senior. Jadi kita pilih waktu itu memang nggak sia-sia. Artinya dari 96 yang terpilih waktu itu ya 90% aktif. Kecuali yang sudah almarhum berapa itu. Iya, Dapur Sastra sekarang kabarnya gimana sih, Kak? Dapur Sastra terus berjalan, berkembang, gagasan-gagasan terus melahirkan gagasan. Ini satu wadah komunitas yang memang awal tujuannya ini untuk menampung teman-teman yang senior juga maupun yang baru untuk dari media cetak ke Dapur Sastra. Nah, Dapur Sastra ini sudah berkembang dari mulai tahun 2011 dan sudah banyak penulis yang lahir di grup ini dan kemudian juga mendirikan komunitas baru. Nah, Dapur Sastra ini terus berkembang dengan gagasan-gagasan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti BDS Abiasin juga dengan lembaga-lembaga lain. Nah, dari Dapur Sastra ini ya ke penerbitan juga akhirnya melahirkan Teras Budaya, sebuah penerbitan. Ada kooperasinya juga, tapi kooperasinya belum maksimal. Nah, ini yang bisa kita galang terus. Saya kira itu dari Dapur Sastra. Kan banyak nih ya Pak yang mau jadi sastrawan. Kalau misalkan di data itu hampir berapa banyak Pak? Wah, kalau data hampir nggak hitung sekarang ya. Jadi dengan adanya media sosial sekarang, ada yang di IG, ada yang di WA, ada yang di Facebook. Itu begitu ketika kita membuat sebuah antologi bersama, itu ratusan. Dulu pernah sampai 500. Dan itu belum diseleksi lagi gitu loh. Artinya kalau kita buka terus itu sampai ribuan. Nah, sekarang hampir tidak ada data yang konkret berapa ribu sebenarnya penyair yang lahir. Gitu loh, penulis. Tapi memang kan nanti kelihatan ketekunannya. Kalau dia rajin terus menulis, dia bisa muncul. Jadi dia eksis. Rajin terus menulis dan dia bisa eksis. Jadi hampir tidak terdata ya. Nah, ini tugas kita kenapa bikin komunitas untuk mendata juga penyair-penyair nanti masuk ke datanya PDS Abiasin. Karena kita juga yang muda-muda, terutama yang muda kan nggak punya duit nih.
terutama yang mahasiswa yang ini kan mau ikut antologi bersama terus nggak sanggup kan harus bayar 200 gitu loh. Jadi kasihan gitu. Nah, kita coba dengan adanya diskusi meja panjang tanpa membayar, mereka ikut terlibat bisa. Nah, jadi bisa semakin tekun menulis bisa jadi penyair, bisa jadi penulis. Yang saya tahu Bapak jadi juri baca puisi di tingkat nasional nih, Pak. Ya, Acara apa aja sih? Siapa aja? maksudnya bagaimana? Di Forumnya kota ya. Di kota Papua sama acara apa aja? Kalau juri itu hampir setiap saat, ya, setiap bulan mungkin setiap tahun ada lah gitu ya. Nah, yang paling besar itu tingkat nasional. Itu kita saya sama Pak Arif dulu di mana di Sulawesi Utara. Nah, itu kita dijamin semua dan memang keuntungan jadi juri itu. Jadi bisa pulang bisa dapat duit 7 juta gitu kan. Itu jadi juri itu. Kalau kita memang profesional, nah Pak Arif paling banyak dapat. Jadi kalau kalian jadi profesional, jadi penulis, bisa ditunjuk jadi apa namanya? Jadi juri. Nah, terakhir juri online yang karena pandemi saya jadi juri nasional juga. Itu dapat berapa wilayah? Dapat NTT, Sulawesi Utara, Tengah, Selatan, apa namanya? Daerah Tangerang, Banten, terus sama apa lagi? Nah, jadi ada berapa daerah kita dapat? Itu seleksi tingkat nasional. Kita pilih melalui media online, jadi kita pembacanya itu lewat YouTube semua. Kita daftar dari sana. Untuk menghidupi dapur sastra itu dapat dananya dari mana, Pak? Nah, dananya kita ya dana pribadi lah. Ya paling banyak dana pribadi. Kemudian kalau ada teman-teman yang subsidi ya kita dibantu. Tapi banyak kan dari kerjasama dengan PDSAB Yasin paling banyak itu. Atau dengan lembaga lain. Nah, mereka semacam tahun kemarin kita dapat 3 program. Antologi dan peluncuran buku angkatan milenial itu mendapat 200 juta gitu kan. Itu kemudian terbitkan jadi buku bagi honor panitia gitu. Nah, itu ya kemudian pengadaan buku oleh PDSAB Yasin dapat 20 juta. Dari situ apa kegiatan bisa jalan. Nah, ini juga kita dapat 3 program. Tapi nanti dibayar para pembicara setelah 3 bulan baru ditransfer dananya gitu loh. Nah, dari situ nanti dibagi-bagi. Umpamanya jurinya itu dapat 1,4. Kita sepakat dengan juri hanya 1.400.000 untuk komunitas. Gitu. Itu dihidupkan terus. Soal penerbitan buku Teras Budaya nih, Pak. Iya. Apa sih yang buat Bapak akhirnya namanya jadi Teras Budaya? Teras budaya itu melambangkan teras rumah ya. Jadi ruang yang untuk masuk, gitu kan? Teras itu tempat kita duduk-duduk santai, duduk-duduk gitu. Nah, itu kenapa teras budaya? Dari situ dengan santai kita bisa membuat gagasan-gagasan lah. Jadi itu juga nama yang enak di ini gitu loh. Itu yang membuat bahwa bisa juga ada ruang budaya. Kenapa dapur? Dapur tempat mengolah, gitu kan. Dapur sastra ya kita mengolah sastra. Nah, teras juga begitu, tempat pertemuan. Jadi sebelum mungkin ke ruang tamu, ke ruang tengah, ya. Nah, ruang di teras itulah kita lebih santai, lebih ini gitu. Oh iya, Pak, Bapak kan sering jadi juri. Itu jurinya sampai ke luar kota atau dalam Keluar kota. Jadi kayak kita waktu ke Sulawesi Utara atau ke Jawa Tengah gitu kan, kita keluar kota, dibiayai semua oleh lembaga yang mengirim kita. Jadi kita jadi juri di Sulawesi Utara semua, pesawat pulang pergi, penginapan itu dijamin semua. Buat buku Teras Budaya ini pemiliknya Bapak sendiri? Ya, pemiliknya saya sendiri. Tadinya memang kita coba masukkan beberapa teman sebagai pendiri, tapi rupanya tidak begitu aktif. Akhirnya saya daftar sendiri ulang, dan itu juga waktu kita bersama itu ternyata nggak jalan. Udah disebut CP waktu itu, tapi nggak jalan. Akhirnya sekarang saya bikin PT sendiri, jadi PT Teras Budaya, dan dari itu jalan. Akhirnya semua kegiatan yang terpaksa saya tangani sendiri gitu. Untuk Berarti Bapak merangkap semua jabatan? Ya, jadi layout apa segala macam saya kerjakan sendiri gitu. Dan sekarang bikin PT murah, tidak bayar. Kamu bisa bikin PT nanti, gitu loh. Jadi namanya PT apa terserah.